Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan pastinya masih semangat ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal malah ditinggal. Tapi enggak dengan saya. Bersama saya, Kak Like, akan menemani ruang dengar sahabat podcast. Nah, topik pembicaraan kita hari ini seputar manajemen strategik loh, yang pastinya sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Sebelum masuk ke penjelasan, pastikan sahabat semua cari tempat yang paling nyaman ya untuk dengerin podcast. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Kali ini Kak Lika akan menyampaikan 6 poin penting dalam manajemen strategik. Nah, 6 poin itu meliputi apa saja? Biar kalian gak ketinggalan info dari Kak Like, kalian stay terus ya di gelombang Sahabat Podcast. Oke, biar sahabat semua gak penasaran dan nunggu lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu implementasi dan pengendalian strategi di lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya, sahabat harus tahu dulu maksud dari pengendalian strategi sendiri. Nah, jadi pengendalian strategi itu sebuah metode dan analisis yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi strategi dalam menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sebuah lembaga yang terus-menerus berubah untuk mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa dalam pengendalian strategi sendiri melakukan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer, yang mana pendekatan tradisional ini didasarkan pada pendekatan umpan balik atau feedback, di mana strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit atau tidak berubah sampai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan pendekatan kontemporer itu menekankan pada evaluasi lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun eksternal yang berkelanjutan untuk melihat kejadian penting yang memberikan sinyal untuk melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Dalam pengimplementasiannya, pengendalian strategi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, seperti pengendalian premis, pengendalian strategis, pengendalian peringatan khusus, dan pengendalian atas implementasi. Jadi, keempat jenis pengendalian strategis itu bisa digunakan salah satu dalam mengendalikan strategi di sebuah lembaga pendidikan Islam. Sahabat podcast, dalam implementasinya itu ada beberapa langkah atau proses yang harus dilakukan. Nah, menurut Suyanto, proses-prosesnya itu meliputi yang pertama, menentukan apa yang harus dikendalikan. Yang kedua, menentukan sebuah dasar. Yang ketiga, mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar yang ada. Yang kelima, menentukan alasan dari penyimpangan yang dilakukan. Dan yang keenam, melakukan tindakan untuk mengoreksi. Oke sahabat podcast, itu tadi penjelasan implementasi dan pengendalian strategi di lembaga pendidikan Islam. Berikutnya, kita lanjut ke pembahasan poin kedua, yaitu evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam. Bicara tentang evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam, apa sih bedanya evaluasi dan pengukuran itu? Sahabat podcast harus bisa membedakan loh ya. Nah, untuk evaluasi sendiri adalah kegiatan penilaian tingkah laku siswa dari semua aspek pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, sedangkan pengukuran itu adalah proses pemberian nilai berupa angka, sehingga membentuk kuantitatif sesuai hasil pengukuran yang diinginkan. Jangan sampai kebalik ya, sahabat podcast. Evaluasi ini juga memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Nah, untuk fungsinya, yang pertama, untuk membantu guru mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, untuk membantu siswa
mengubah atau mengembangkan tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam dan membantu dalam merumuskan teori pendidikan Islam yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, untuk membantu politik mengambil kebijakan pendidikan Islam dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan ditetapkan sistem pendidikan nasional Islam. Sedangkan untuk tujuan evaluasi sendiri, yang pertama, untuk mencari informasi dan bukti sejauh mana kegiatan dan kemampuan mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaga. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi ajar dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, itu tadi fungsi dan tujuan evaluasi yang perlu sahabat podcast ketahui. Perlu sahabat ketahui bahwa dalam pelaksanaan evaluasi didasari 6 prinsip. Di antaranya yang pertama, prinsip komprehensif. Prinsip ini mencakup personal, materi, dan operasional. Yang kedua, prinsip kooperatif. Prinsip ini melibatkan semua aspek yang ada dalam sebuah lembaga. Yang ketiga, prinsip kontinu, di mana evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, prinsip objektif. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan data yang nyata yang ada di sebuah lembaga. Yang kelima, prinsip valid. Dan yang keenam, prinsip fungsional, yang mana evaluasi ini untuk mengetahui nilai guna langsung atau tidak langsung yang ada di sebuah lembaga. Kemudian, evaluasi ini juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi penempatan atau placement, dan yang keempat, evaluasi diagnostik. Selain itu, sahabat podcast juga harus mengetahui ruang lingkup evaluasi yang ditinjau dari berbagai aspek perspektifnya. Di antaranya meliputi domain hasil belajar yang di dalamnya itu ada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, sistem pembelajaran. Yang ketiga, proses dan hasil belajar. Dan yang keempat, kompetensi. Dan yang terakhir, untuk langkah-langkah evaluasi di lembaga pendidikan Islam ini bisa dilakukan menggunakan 10 cara loh. Nah, apa saja 10 cara itu? Yang pertama, menentukan tujuan dari evaluasi. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menelaah atau mereview dan revisi soal. Yang keempat, uji coba atau tryout. Yang kelima, menyusun soal. Yang keenam, menyajikan tes. Yang ketujuh, skorsing. Yang kedelapan, pengelolaan hasil tes. Yang kesembilan, pelaporan hasil tes. Dan yang kesepuluh, pemanfaatan hasil tes. Nah, 10 langkah-langkah evaluasi ini harus dilakukan secara berurutan dan saling berkesinambungan satu sama yang lain. Jadi itu tadi adalah pembahasan evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya sahabat podcast. Oke, kita lanjut ke materi poin ketiga, yaitu strategi peningkatan kinerja pendidik di lembaga pendidikan Islam. Pasti sahabat podcast di rumah ada yang sudah tidak asing lagi ya dengan istilah kinerja pendidik atau kinerja guru. Nah, apa sih kinerja pendidik atau kinerja guru ini? Jadi, kinerja pendidik atau kinerja guru itu adalah kemampuan guru dalam melakukan tugas selama pembelajarannya di sekolah. Sedangkan indikator kinerja guru itu meliputi pengetahuan, keterampilan, sistem penempatan dan unit variasi pengalaman, serta kemampuan praktis, kualifikasi, hasil pekerjaan, dan pengembangan. Jadi, 4 indikator itu harus dimiliki oleh seorang guru.
Sedangkan untuk strategi dalam meningkatkan kinerja guru yang bisa diupayakan oleh kepala sekolah yaitu yang pertama, pembinaan kinerja guru. Pembinaan kinerja guru ini adalah rangkaian kegiatan kepala sekolah yang diberikan pada guru untuk meningkatkan kualitas kerjanya dalam mengajar. Caranya yaitu dengan mengikutkan guru dalam seminar, pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah maupun sekolahan. Yang kedua, pengawasan kinerja guru. Strategi ini berupa teknik atau cara untuk mengetahui keadaan guru apakah melakukan tugasnya dengan baik, untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan guru, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi guru. Sehingga dengan begitu, kepala sekolah bisa mengatasinya dengan memberi bimbingan kepada guru tersebut. Yang ketiga, pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini merupakan cara untuk membangun semangat guru, seperti dengan memberi penghargaan kepada guru yang berprestasi, memberi hadiah sebagai bentuk apresiasi dari kepala sekolah. Dan strategi peningkatan kinerja guru yang terakhir yaitu pengevaluasian kinerja guru, di mana evaluasi kinerja guru ini bermanfaat untuk memahami faktual kinerja guru, untuk meningkatkan kinerja guru, dan untuk melakukan perbaikan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Oke sahabat podcast, itu tadi adalah penjelasan dari strategi peningkatan kinerja pendidik di lembaga pendidikan Islam. Kita lanjut ya ke pembahasan poin keempat, yaitu strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Oke sahabat podcast, di poin keempat ini kita akan membahas kinerja tenaga kependidikan. Nah, apakah sama kinerja tenaga kependidikan dengan kinerja pendidik yang telah dibahas di poin ketiga tadi? Nah, jadi berbeda ya sahabat podcast di rumah. Kalau kinerja tenaga kependidikan itu perilaku nyata yang ditampilkan oleh tenaga kependidikan sebagai bentuk prestasi kerjanya sesuai dengan tugasnya di lembaga pendidikan Islam. Nah, sedangkan untuk strategi dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan itu bisa dilakukan melalui berbagai cara loh sahabat podcast. Nah, apa saja sih strategi yang bisa dilakukan? Yang pertama itu bisa melalui penataran, kemudian melalui pelatihan, melalui event atau lomba, dan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tenaga kependidikan ini bisa mempunyai skill atau kemampuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu, bisa juga untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Nah, sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kependidikan itu ada dua sahabat podcast. Nah, apa saja itu? Yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu yang meliputi motivasi diri sendiri dari tenaga kependidikan itu. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu meliputi lingkungan kerja dari tenaga kependidikan. Yang mana lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kinerja yang baik pula. Sedangkan lingkungan kerja yang kurang baik akan mempengaruhi kinerja yang buruk pula. Baik sahabat podcast, itu tadi penjelasan strategi dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin kelima, yaitu strategi peningkatan prestasi siswa di lembaga pendidikan Islam. Sahabat podcast, pastinya sudah nggak asing lagi ya dengan istilah prestasi siswa. Nah, apa sih yang dimaksud prestasi siswa ini? Jadi, prestasi siswa ini adalah sebuah keberhasilan yang dicapai oleh siswa yang terlihat dari pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dimiliki oleh siswa. Oke sahabat podcast, ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internalnya meliputi motivasi siswa, jasmani siswa, psikologi siswa, dan kelelahan siswa.
Sedangkan untuk faktor eksternalnya meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Perlu sahabat podcast ketahui bahwasanya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Di antaranya dengan menerapkan merdeka belajar bagi siswa dan memberikan wadah untuk meningkatkan bakat minat siswa di sekolahan. Dengan dua strategi itu, harapannya bisa membantu siswa dalam meningkatkan prestasinya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, itu tadi penjelasan tentang strategi peningkatan prestasi siswa di lembaga pendidikan Islam. Nah, untuk materi poin ke-6 atau poin terakhir yaitu tentang strategi kerjasama dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi begini sahabat podcast, yang dimaksud strategi kerjasama ini merupakan perencanaan kerjasama yang mengacu pada target, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan Islam yang sedang berkembang pada saat ini. Nah, tujuan dari kerjasama di lembaga pendidikan Islam ini yaitu yang pertama, menuntut interaksi perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan pendidikan atau pengajaran, yaitu dengan memberi dorongan, anjuran, dan informasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasinya. Perlu sahabat podcast ketahui bahwa kerjasama ini bisa dilakukan oleh guru, siswa, orang tua siswa atau wali siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar sekolahan. Dalam hal itu dapat dikatakan bahwa orang tua dan guru memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap siswa atau si anak ini. Nah, untuk tanggung jawab dan tugas orang tua yaitu untuk mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si anak, serta membekali si anak dalam ilmu agama. Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensinya agar cakap dan terampil di masyarakat nantinya. Hubungan kerjasama yang dilakukan ini bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif antara kedua pihak yang meliputi hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan institusional. Sedangkan perlu sahabat podcast ketahui bahwa kerjasama ini memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama, kebijakan pendidikan dan kurikulum yang dinamis. Yang kedua, pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan dan menjamin mutu pendidikan warganya. Yang ketiga, masyarakat harus mengembangkan perilaku dan sikap positif kepada pendidikan. Yang keempat, sekolah yang terdiri dari komponennya yakni kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Jadi, 4 karakteristik tersebut harus ada karena saling berkaitan dan saling bergantungan satu sama yang lain. Nah, oke, jadi itu tadi adalah strategi kerjasama dalam lembaga pendidikan Islam. Usai sudah penjelasan 6 poin penting manajemen strategik. Semoga apa yang Kak Like sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat podcast semua. Kak Like mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para sahabat podcast. Baik, Kakak akhiri. Wallahumma fiqh wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.